Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku semuanya, kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya sehat, semuanya masuk semuanya. Ada 13 anak, alhamdulillah masuk semuanya. Nah, anak-anakku semuanya yang berbahagia, pembelajaran di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, ya. Pembelajaran tentang kisah Nabi Ayub. Tepuk satu. Tepuk satu. Tentang kisah Nabi siapa? Nabi Ayub, ya. Kemarin kita sudah melihat, ya, melihat apa? Melihat dari keterangan Pak Arifin, juga Pak Arifin cerita dan berdiskusi, ya, kemarin, ya, berdiskusi tentang kisah Nabi Ayub. Nah, giliran di pagi hari ini kita akan mencoba, ya, bermain peran. Kalian akan berdrama dengan teman kalian, ya, menceritakan kisah Nabi Ayub. Ada yang nanti jadi Nabi Ayub, ada yang jadi istrinya, dan juga ada yang nanti menjadi iblis. Oke, ini sudah terbagi menjadi beberapa kelompok, ya. Oke, nanti anak putra maju duluan, anak putri setelah itu anak putri. Oke. Nah, sebelumnya Pak Arifin tampilkan dulu sepintas tentang kisah Nabi Ayub di layar, sudah kelihatan, ya. Boleh diamati sebentar, nanti kemudian kita langsung mempraktekannya untuk gimana, ya, bercerita bersama teman-teman kalian. Oke, nanti yang lain memperhatikan, ya, memperhatikan apa yang diceritakan, yang diperankan oleh teman-teman kalian, ya. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa, pertama, bisa apa? Meneladani, ya, meneladani Nabi Ayub. Tentunya bisa yang baik. Baik anak-anak semuanya, setelah itu bisa meneladani juga nanti di akhir pembelajaran di pertemuan yang akan datang, besok juga harus kalian bisa menceritakan kembali kisah Nabi Ayub. Jadi besok ada praktek bercerita sendiri, itu, ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai dan sekarang diperhatikan di layar, ya. Ini kisah Nabi Ayub secara singkat. Ayo, oke, sekarang kita bermain peran, ya, bermain peran. Silakan tuh kelompok putra dulu, ya. Oke, silakan Mas Noval dan teman-teman. Dikisahkan Nabi Ayub sebagai laki-laki yang kaya raya. Ia memiliki berbagai macam harta, mulai hewan ternak hingga hasil pertaniannya. Selain itu, ia juga memiliki anak dan anggota keluarga yang banyak. Walaupun banyak harta, Nabi Ayub selalu beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisahnya. Wahai suamiku, mengapa engkau membagi-bagikan sebagai harta bendamu kepada orang lain, padahal anakmu banyak? Istriku, aku membagikan sebagian harta bendaku sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayub semakin taat sama Allah. Coba kalau gak punya harta, mungkin dia akan meninggalkan Tuhannya, tidak menyembah Allah. Kalau begitu, ayo kita izin sama Allah untuk menggoda Nabi Ayub keimanan Nabi Ayub. Kepada Allah untuk menguji Nabi Ayub dengan menabur bibit penyakit pada tubuhnya.
Dan Allah pun mengizinkan iblis untuk menguji keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Semakin hari semakin kasar dan pelit tubuhku. Wahai suamiku, engkau seorang nabi, mintalah kesembuhan. Doanya pasti dikabulkan. Istriku, sudah berapa lama penyakitku ini dan sudah berapa lama kita hidup di dunia ini dalam keadaan sehat. Insya Allah, Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengampun. Iya. Akhirnya Nabi Ayub disuruh oleh Allah untuk memukul istrinya dengan menggunakan 100 batang rumput. Diambil rumputnya. Terima kasih. Oke, silakan kembali. Sekarang kita tampilkan dari kelompok anak putri. Ya, silakan untuk maju ke depan. Ya, yang menjadi Nabi Ayub dan istrinya. Nabi Ayubnya ditampilkan oleh Mbak Alia. Kemudian sebagai istrinya tercinta yaitu Mbak Snahila. Oke, baik, kita saksikan bersama-sama penampilan tentang kisah Nabi Ayub. Oke, ya. Bagi-bagikan harta bendaku sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Allah menginginkan kita harus ikhlas melepaskannya. Kita selalu beribadah menyembah Allah. Padahal engkau seorang nabi yang jelas dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai istriku, aku beribadah kepada Allah juga merupakan rasa syukur kita kepada Allah. Ada orang yang bahagia, tentunya ada yang iri dengan kebahagiaan orang tersebut. Tidak menyembah Allah. Kita habisi harta Nabi Ayub. Harta benda yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memerintahkan kita harus ikhlas, justru Allah sayang kepada kita, menjadikan kita sabar dan tawakal. Ya Sohibul, maafkanlah saya. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan dikurangi harta benda, tetapi semakin bersyukur dan taat kepada Allah. Istriku, sudah berapa lama penyakitku ini dan sudah berapa lama kita hidup di dunia ini dalam keadaan sehat? Sudah 7 tahun lebih, kita sudah diberi umur yang panjang dan sehat, antara sakit dan sehat, banyak sehatnya. Untuk itu kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan Nabi Ayub dengan memukul istrinya menggunakan 100 batang rumput. Dipukullah istrinya dengan penuh kasih sayang. Janji Nabi Ayub sudah terlaksana. Kemudian kehidupan Nabi Ayub kembali seperti dulu lagi, memiliki hewan ternak yang banyak dan keluarga yang bahagia. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, inilah anak-anakku semuanya penampilan dari teman-teman kalian. Semoga dari penampilan ini akan menambah wawasan kalian tentang meneladani kisah Nabi siapa? Nabi Ayub. Oke, baik, perhatikan untuk yang kelompok ini. Tadi kalian sudah memperhatikan tentang jalan ceritanya, ya, tentang penampilan teman-teman kalian mengenai kisah keteladanan Nabi Ayub. Keteladanan apa yang dapat kita ambil di antaranya? Apa tadi? Oke, Mbak siapa? Mbak Hanun. Kata Mbak Hanun, Nabi Ayub mengajari kita tentang
sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan. Selain itu apa lagi? Kelompok anak putra ini apa Mas? Taat kepada siapa? Kepada Allah. Bukti taatnya apa tadi Nabi Ayub? Oke, walaupun hartanya habis tetap menyembah kepada Allah. Sabar, taat. Apalagi? Bersyukur, masya Allah. Buktinya bersyukur apa tadi? Ayo. Walaupun harta bendanya dan hewan ternaknya habis, tetap bersyukur kepada Allah. Iya, tetap bersyukur walaupun harta bendanya habis. Nah, apalagi tadi Nabi Ayub mengatakan kepada istrinya, istriku, kita itu diberi kesehatan berapa tahun ya, Mas Naufal? Tadi berapa? Sakitnya berapa tahun? Lebih dari 7 tahun ya. Nah, sehatnya sudah berapa tahun? Sudah puluhan tahun, bahkan mungkin lebih ya. Nah, makanya Nabi Ayub mengatakan begini, sehat kita dan sakit kita itu lebih banyak sehatnya. Maka istriku, kita harus bersyukur. Berapapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah suatu hal yang terbaik. Kemudian nih, satu lagi tadi. Nah, harta, terus anak-anak merupakan apa ya Mas? Harta dan anak merupakan apa tadi? Titipan. Titipannya siapa? Allah. Ya, harta, anak merupakan titipan pada Allah. Kalau Allah minta, bagaimana sikap kita? Ikhlas. Kita harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas nanti kita bukan menjadi hamba Allah yang baik ya. Ikhlas. Semuanya yang berikan kepada Allah. Jika Allah memintanya, kita harus ya Mas Nopal, Mbak Anun, semuanya hebat semuanya. Oke, baik anak-anakku semuanya, ini pembelajaran di pagi hari ini. Semoga menambah keteladanan kita dalam meneladani Nabi Ayub, terutama dalam bidang apa? Ibadah, ketaatan kita kepada Allah, kesabaran kita kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi ujian, selalu bersyukur, kemudian ikhlas. Kemudian satu lagi tadi yang terakhir itu Nabi Ayub apa? Memukul istrinya. Itu merupakan apa? Sumpah, janji yang harus ditepati. Janjinya apa tadi Nabi Ayub? Memukul istrinya 100 kali. Kenapa kok memukul istrinya? Karena merasa ditinggalkannya. Misalnya sembuh mau dipukul, apakah dilaksanakan? Iya, dilaksanakan. Tapi Allah memerintahkan dengan apa? Dengan rumput. Baik anak-anak semuanya, jadi janji itu harus ditepati. Kalian kalau berjanji sama orang lain juga harus ditepati. Kalian janji mengerjakan PR juga harus ditepati. Mengumpulkan Tuhan juga harus ditepati. Ulul albab. Siapa kita? Ulul albab. Oke, baik anak-anak semuanya, itu pembelajaran di pagi hari ini, dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan penilaian ya, penilaian secara tes tertulis dan juga praktek. Setelah prakteknya kalian diharapkan bisa mampu berani menceritakan kembali tentang kisah Nabi Ayub secara singkat, satu-satu maju. Nanti Pak Arif menilai. Jenenge yang pakai kertas membaca ya Mas ya. Pakai apa? Langsung maju tampil di depan kelas. Insya Allah semuanya bisa. Oke, Insya Allah pekan depan kita mengadakan penilaian secara praktek. Kamu maju bercerita dan juga penilaian secara tertulis ya. Bagaimana nanti hasilnya setelah kalian kemarin sudah belajar, sudah berdiskusi, sudah sekarang bermain peran. Mudah-mudahan dengan dua hal ini nanti kalian bisa mengerjakan ya soal-soal dengan lancar. Amin, terima kasih. Cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
Baik, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.